screen saya. Jadi mungkin sebelumnya di sesi satu saya sudah menceritakan terkait dengan pendekatan geospasial untuk memahami ruang. Nah, di sesi pertama mungkin saya hanya berbicara terkait dengan why maps tell story. Kemudian di sesi yang sekarang ini saya akan mungkin memaparkan terkait dengan reading spaces, yaitu memahami makna sosial dalam relasi spasial. Jadi di sini kontennya adalah terkait dengan attributes data and spatial analysis. Sudah terlihat ya, Mbak dan Mas sekalian? Sudah, Bu. Oke, saya bisa lanjut ya. Nah, kalau sebelumnya intinya adalah kita bisa memperoleh data-data spasial maupun non-spasial, kemudian integrasinya, di mana conclusion dari materi sebelumnya itu adalah spatial analysis refers pattern from map physical features, but deeper understanding of space requires supporting attribute data, including information related to human activities and context. Jadi intinya adalah data atribut dan juga spatial analysis ini adalah kita perlu. Nah, di sini yang akan saya tekankan, ya, mungkin kalau terlihat di sini ini adalah data yang saya ambil gitu ya, atau keahlian kami di bidang geodesi dan geomatika untuk mengambil data secara geometrik. Kemudian ini akan menghasilkan suatu pemodelan 3D di mana sebetulnya data ini itu tidak bisa menyimpan data-data pendukung lainnya atau kita sebut sebagai data atribut. Nah, ini yang kita sebut sebagai data non-spasial. Nah, sehingga ini memerlukan suatu proses itu bisa mempunyai makna. Nah, kalau di sini proses ini adalah keahlian saya salah satunya itu dengan otomatisasi pemodelan 3D di mana proses ini menjadi ke sini jika dilakukan secara manual itu akan memakan waktu. Tetapi masalahnya adalah ataupun mungkin data-data yang lain seperti ini kemarin saya mengambil data di Sumba, kebetulan ada riset bersama antara UI, ITB dan juga UGM ini di Sumba. Saya mengambil data-data dan ini adalah hasilnya. Ya, salah satu contoh baru data ya. Nah, data di sini kalau kita tidak masukkan data atribut ataupun memprosesnya, ini akan tidak mempunyai makna. Ya sudah, ini hanya model visual dan ini juga sama titik-titik geotagging yang kita nggak tahu ini akan bermakna apa atau berimplikasi apa untuk riset selanjutnya. Nah, berikutnya makanya di sini saya tekankan bahwa ketika kita mengambil data spasial, apakah kita akan selesai di sini? Tidak, ya. Kita harus dapat mengcapture dari meaning tersebut ataupun yang bisa mensupport dari objektif ataupun eh, pertanyaan penelitian dari suatu riset. Nah, kita masih membutuhkan non-spasial data atau kita sebut sebagai data atribut dan juga processingnya atau kalau di keahlian kami gitu ya dan keterkaitannya erat dengan etnografi itu adalah analisis spasial. Nah ini adalah salah satu contoh di mana untuk memperoleh tambahan informasi atau atribut datanya. Kalau di sini intinya kita menerapkan participatory mapping gitu ya untuk land parcel delineation, di mana sebetulnya ini adalah teknologi mappingnya. Kita menghasilkan peta foto. Di sini kita berbaur dengan masyarakat untuk bisa mendelineasi tanpa perlu ke lapangan, sehingga kita bisa memperoleh bidang-bidang tanah yang kita butuhkan. Kemudian di sini juga gitu ya
eh, kita juga ini adalah salah satu riset kami juga, di mana kita menggunakan 3D High Definition Surveying untuk cultural tourism facilities based on building information modeling. Jadi selain dari peta foto, kita juga bisa memperoleh sumber data spasial 3 dimensi yang akan kita modelkan sehingga kita bisa memperoleh makna-maknanya. Jadi setiap di dalam bidang budaya gitu ya, ternyata setiap satu struktur bangunan itu dia mempunyai makna-makna. Nah, ini kalau kita tidak olah menjadi seperti ini tidak akan mempunyai, tidak akan sampai gitu maknanya apa sih, hanya model aja gitu ya. Tapi ternyata begitu kita menerapkan suatu metode seperti atau konsep building information modeling, maka ini bisa tahu oh ini adalah bagian dari sesuatu di dalam budaya tersebut yang mempunyai makna. Dan ini menjadi bisa engage gitu dengan masyarakat bahwa atau turis bahwa ini ada makna-makna tertentu yang merepresentasikan budaya tersebut. Kemudian di sini juga kita bisa lihat zonanya, di mana ada zona-zona, dan di zona Nista Mandala di sini, ini dia struktur bangunan itu boleh berubah. Nah, tetapi akan alangkah baiknya gitu ya, ketika kita bisa berkolaborasi dengan kebidangan lain seperti misalkan arsitektur, bahwa mungkin ada arahan, bukan arahan ya, ada mungkin indikasi yang cocok gitu agar kesatuan dari zona utama, zona madya, dan juga zona nista ini dia tetap memiliki makna yang cukup. Nah, ini sebenarnya eh, riset-riset di dalam etnografi, spasial etnografi ini tidak hanya berbicara dengan spasial, tetapi juga dari budaya itu sendiri. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini contoh spasial analisis, ya, di mana data-data spasial ini dan juga data atribut contohnya untuk land use atau land cover di sini, ini kita bisa terapkan menjadi menggunakan spatial analysis, ya, dengan menggunakan berbagai macam sumber data seperti land use, elevation, design from school, dan lain-lain, hingga akhirnya kita mungkin bisa memperoleh uh, salah satu informasi penting. Ini contohnya adalah multi hazard map Java Island. Ini contoh yang jadi data tadi itu tidak bisa serta-merta hanya spasial saja, tidak serta-merta hanya non spasial saja, tetapi ketika kita mengombinasikan keduanya dan melakukan analisis spasial itu dengan berbagai metode tentu saja di sini, itu nanti akan keluar tujuannya, ya. Jadi kalau di sini ini untuk tourism gitu ya, kita bisa ibaratnya ini tuh bisa attach sama informasinya untuk kebutuhannya. Misalkan kalau di sini tourism dan bisa dikembangkan arsiteknya. Kemudian kalau di sini ini terkait dengan engagement dengan masyarakat, di mana mereka bisa mendelineasi batas di atas peta foto tanpa perlu ke lapangan. Di sini kita bisa integrasi antara dua data tersebut dan melakukan suatu metode analisis spasial hingga memperoleh suatu tujuan riset yang kita mau, misalkan multi hazard map untuk Pulau Jawa. Nah, lainnya halnya itu adalah terkait dengan 3D High Definition Surveying for Physical Cadastre based on BIM atau Building Information Modeling. Ini juga dari 3D model tadi, kalau saya tidak mengolah lebih lanjut hanya data dan visual saja, itu mungkin implikasi atau tujuan risetnya tidak akan dapat gitu ya. Tetapi ketika saya mengombinasikan dengan ilmu fiskal gitu ya, atau bidang fiskalnya, maka kita bisa menghitung berdasarkan biaya komponen dari bangunan-bangunan ini dari data 3D-nya, itu akan bisa memperhitungkan, oh apartemen ini memiliki total cost-nya sekian. Sehingga apa? Kita bisa klaim harga jual bangunannya ini atau harga jual apartemen atau unitnya itu sekian. Karena kita bisa membedah roof komponen, wall komponen, floor komponen dengan teknik mapping yang cepat dan cukup kreatif gitu ya, untuk memperoleh data-data yang bisa menunjang
analisis fiskal ini. Atau yang kedua, itu kita bisa juga menggunakan integrasi dari berbagai macam ini salah satunya adalah integration of 3D model and 3D photorealistic for building documentation, di mana kalau di budaya itu ya, apalagi heritage gitu ya, itu kita perlu mendokumentasikan bangunan-bangunan heritage agar apa? Agar ketika ada yang rusak atau mungkin ada bencana, kita bisa melakukan rekonstruksi bangunan heritage atau bangunan cagar budaya tersebut sesuai dengan aslinya. Nah, inilah yang Berarti dilakukan. Dan yang kedua, ini bisa waktunya 3 menit dimasukkan. lagi, Bu. Maaf, Oke, waktunya 3 menit lagi. siap Mbak Olga. Nah, atau selain untuk dokumentasi tadi, kita juga bisa menggunakan teknologi-teknologi lain seperti menggunakan VR, virtual reality, di mana masyarakat yang belum pernah ke sana bisa engagement langsung terhadap bangunan cagar budaya. Contoh di sini adalah aula barat ya, aula timur, di mana kita bisa menerapkan model-model yang sudah dibuat dengan menggabungkan 3D model yang tadi kaku dengan 3D fotorealistik ya, sehingga ini ini adalah layar yang dilihat oleh pengguna dari VR tersebut seperti itu. Dan di sini kita bisa mengukur lebarnya, panjangnya dan sebagainya, eh, dan identifikasi-identifikasi yang dibutuhkan di dalam eh, penyampaian informasi dari bangunan cagar budaya tersebut. Nah, ini contoh lainnya adalah ketika kita mengolah data tersebut. Ini contohnya adalah kita melakukan penelitian kemarin di Pasar Mahardika, Ambon, dengan ITB dan UI. Nah, di sini kita bisa melihat, mengambil, kalau hanya spasialnya saja, kita melihat visualnya pergerakan densitas dari orang, gitu ya, manusianya. Tapi dari sini itu bisa kita peroleh distribusi laki-laki per waktu, orang per waktu gitu ya. Kemudian komoditas barangnya itu seperti apa dengan menggunakan kamera. Kita waktu itu menggunakan teknologinya adalah kamera. Nah, dari sini penerapan spatial analysis juga, ini adalah spatial analysis to categorize market spend based on opening. Ketika ada pasar baru, kita ingin menerapkan keadilan opening terhadap satu area tersebut, kita bisa membaginya bahwa seperti ini, warna biru, ini dia memiliki karakteristik yang sama terhadap opening atau jalur masuk. Nah, yang kuning juga sama. Jadi di sini kita bisa membagi marketnya berdasarkan komoditas barangnya. Nah, di sini adalah while spatial mapping generally focuses on physical features in the real world, understanding space is not limited to what is physically visible. Jadi non-physical elements such as spaces boundaries, movement pattern seperti ini, kemudian human interaction can provide significant meaning for interpreting spatial context. Jadi saya nggak bilang space context seperti etnografi, tetapi saya bilangnya adalah atau istilahnya adalah spatial context seperti itu. Nah, di sini yang paling penting untuk bisa terintegrasi dan melakukan alih spasial lebih lanjut untuk kebutuhan riset itu adalah ini requires a common reference system, many coordinate system exist, but what matters is using the same agreed preference when collecting, integrating, and processing data. Nah, ini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ini email saya, jika ada yang diperlukan bisa email. Dan ini adalah saya spesialisasi di dalam 3D cadastral modeling. Dan ini publikasi saya bisa di-download di sini. Jadi semua yang tadi saya sampaikan, ini semua sudah terpublikasi di paper-paper yang sudah saya publish dan bisa diakses di sini. Masih ada waktu atau sudah habis, Bu Olga? Udah habis, Bu Ratri. Oke, Nanti terima bisa kasih. dilanjutkan di breakout room ya. Sebelumnya terima kasih Oke. banyak Bu Ratri untuk paparan yang sangat padat sekali ya tentang bagaimana membaca ruang dan dengan memahami konteks sosial dan sosial di tingkat komunitas seperti itu.